Apa jangan-jangan kamu sembunyiin sesuatu dari saya? Pak Dante, saya tidak mengenal Mawar itu siapa. Saya hanya berprasangka dan berpikir kalau mungkin saja Mawar itu berjodoh sama Pak Dante. Karena dia pernah 2 kali menolong Pak Dante. Dan aku merasa pertunangan dia ini ada yang tidak beres, Pak. Kita harus menolong dia. Iya, Kaf, kamu benar. Saya emang berutang budi sama Mawar. Secepatnya kita akan nemuin Mawar, Kaf. Ntar saya pikirin apa yang harus kita lakuin. Bisa saya ketemu sama Ibu Mawar? Ibu Mawar belum datang, Pak. Mawar jam segini belum datang. Ya Allah, jangan-jangan ada apa-apa lagi sama dia. Pak Dante sih nggak benar kan omongan saya tadi malam. Sekarang bisa aja kan Mawar dalam kesulitan, Pak. Iya. Kalau gitu sekarang kamu hubungin Mawar. Pak Dante, saya tuh nggak kenal sama Mawar. Saya nggak punya nomor teleponnya. Kan Pak Dante yang sering ketemu sama dia. Saya nggak punya nomor telepon Mawar. Kamu tunggu sini. Saya tanya sama sekretarisnya. Iya, Pak. Sebentar. Halo, siapa ini? Kenapa laki-laki yang mengangkat telepon Mawar? Apa dia Pak Irfan? Halo? Siapa ini? Di mana Mawar? Jangan pernah kamu hubungi Mawar ya, apalagi mendekatinya. Kalau sampai itu terjadi, saya akan mencari dan membunuh kamu. Perasaan aku benar. Mawar dalam kesulitan sekarang. Kedengarannya Pak Irfan orang yang sangat berbahaya. Saya udah dapat nomor telepon Mawar. Kita hubungin sekarang. Kita tidak perlu menelpon, Pak. Menurut saya sebaiknya kita langsung pergi ke rumah Irfan. Langsung? Kamu kan? Kurang ajar kamu. Duri. Tolong! Tolong! Aku terpaksa melindungi kamu dengan cara ini. Karena sekarang kau milikku yang paling berharga. Aku takut kehilangan kamu, Mawar. Ya Allah, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Ruangan ini penuh dengan kamera pengintai. Dia pasti tahu gerak-gerik aku melalui kamera itu. Pak Irfan! Kamu pakai kamera pengintai untuk mengawasi aku. Dia merusak kameraku. Kamu akan terima akibatnya. Oke. Sekarang katakan. Di mana uang itu? Di mana? Saya nggak tahu. Saya nggak ikut apa-apa kok. Bohong! Kamu sendiri pelakunya. Masa kamu tidak tahu? Kamu mau lagi? Saya akan katakan. Dan saya akan ungkapkan semuanya. Bagus. Harusnya kamu bicara itu dari tadi. Cepat katakan sekarang. Cepat! Dalam semua ini adalah Pak Irfan. Amara, kita ke rumah sakit ya? Enggak, Bu. Aku nggak apa-apa kok. Kan nanti juga baikan. Ibu hanya khawatir ngelihat muka kamu pucat terus kamu lemas terus. Kan lebih baik diperiksa dokter supaya tahu penyakitnya apa, jadi tahu bagaimana ngobatinnya.
Saya mau aja sih Bu ke dokter, tapi saya nggak tahu gimana cara bayarnya nanti. Soalnya kan saya nggak punya uang. Gak perlu khawatir. Insya Allah, nanti biar ibu yang urus semua biayanya. Tapi enggak kok Bu, aku nggak apa-apa. Ibu juga nggak apa-apa. Ibu nggak merasa direpotkan. Alhamdulillah, ibu masih punya uang simpanan. Ya, yuk, mendingan kita ke dokter sekarang. Mama kenapa ngelarang aku sih untuk nggak boleh keluar dari rumah, Mah? Mah, aku ini anak laki-laki, Mah. Bukan anak perempuan yang harus dikurung terus-menerus tiap hari. Aku malu sama teman-teman aku. Kamu tahu nggak sih Satria? Mama tuh melakukan itu semua untuk melindungi kamu. Mama nggak mau tiba-tiba maminya Amara itu datang ke sini dan melabrak kamu. Mama nggak tega ngeliat kamu selalu aja disalahin sama mereka. Cuma itu alasannya Mama. Tapi Ma, aku nggak tega ngeliat Amara menderita kayak gitu. Kamu ngapain sih mikirin dia? Udah ada maminya kok yang ngurusin dia. Ma, justru maminya itu yang jahat. Ngapain sih kamu ngurusin urusannya mereka, sayang? Ngapain sih? Itu kan bukan urusan kamu nggak usah ikut campur. Emangnya kamu mau dilaporin ke polisi sama maminya Amara karena kamu dituduh menghasut anaknya untuk melawan ibunya dan membawa kabur anaknya? Nggak mau kan? Udah deh Satria, lupain Amara. Mendingan kamu pikirin kuliah kamu. Kenapa kita nggak langsung pergi ke sana sih, Pak? Kita nggak bisa sembarangan pergi, Kaf. Pak Irfan itu bukan orang sembarangan, dia pasti punya bodyguard. Kalau kita datang ke sana yang ada, apes. Ya terus sekarang kita menunggu aja, gitu. Enggak, Kaf. Kita nggak harus menunggu, tapi kita harus berpikir. Kita harus membaca situasi kayak gimana. Begitu semua udah jelas, baru kita masuk. Karena apa yang harus kita lakukan? Ini menurut kamu gimana, Mel? Kamu ada ide apa? Kita culik Irfan. Kita siksa dia habis-habisan sampai dia mengembalikan semua uang kita. Kenapa, Rudi? Kamu nggak setuju? Bukan itu, Mel. Irfan itu anak buahnya banyak, Mel. Ya, dia dijaga sangat ketat. Dan semua yang menjaga dia adalah orang-orang terpilih. Sementara kita ini cuma berdua, Mel. Saya benci sekali. Saya benci sekali keadaan ini, Ruth. Benci banget. Oke. Apa yang harus dilakukan? Rudi. Bagaimana kalau kita balik saja, Ruth? Balik gimana? Kita culik anaknya. Itu baru ide bagus. Saya setuju. Alexa, saya mau minta maaf sama kamu, Alexa. Saya sadar kalau perbuatan saya itu udah keterlaluan. Saya nyakitin perasaan kamu. Sekali lagi saya mau minta maaf. Apa kamu mau maafin saya? Iya, aku maafin. To the point aja deh. Sebenarnya ada apaan sih? Gimana kalau kita ketemu aja? Soalnya kalau bicara lewat telepon kan nggak enak. Soal apa? Soal hubungan kita. Oke, gimana kalau kita ketemu di tempat biasa aja? Oke. Saya nunggu kabarnya kamu. Ya, saya dihubungin Alexa. Dia mau ngabarin kita, Kaf. Begitu kita ketemu Alexa, kita bisa dapetin informasi itu.
bidadari yang ku puja. Alexa, mau kemana kamu? Aku mau ketemu sama Dante, Pak. Ngapain sih kamu ketemu anak yang gak penting seperti dia? Gini, Pak. Jadi tadi dia nelpon aku dan ngomongnya manis banget. Jadi kayaknya dia mau ngajak aku baikan deh. Mungkin ini cara dia buat perbaikin kesalahan dia. Ya udah. Tapi kamu harus tetap hati-hati kalau ketemu orang seperti itu. Beres, Pak. Pokoknya Papa tenang aja. Kalau aku jadian sama Dante, aku nggak akan gangguin hubungan Papa dan Kak Mawar lagi. Bagus. Papa akan bantu kamu mendapatkan Dante. Biar kamu nggak gangguin Papa lagi. Oke, Pak. Aku berangkat dulu ya. Oh ya. Keluar kamu. Keluar saya bilang. Kalau kamu nggak keluar, saya pecahin kaca kamu. Pecahin kaca kamu. Ya, oke. Cepat keluar kamu. Siapa kalian dan mau apa? Kalau saya punya tanya, kamu ikut kami cepetan. Enggak, aku nggak mau. Kamu mau saya kasarin apa? Ikut. Ayo. Pak, saya mohon sama Bapak. Tolong bebaskan saya, Pak. Saya janji. Saya nggak akan lakukan itu lagi. Bagus. Saya senang mendengarnya. Saya juga akan berusaha untuk setia sama Bapak. Baiklah. Saya akan melepaskan kamu. Sebenarnya, saya tidak tega melakukan ini sama orang yang saya sayangi. Terima kasih ya, Mawar. Akhirnya kamu menyadari kesalahan kamu. Dia belum menghubungi juga, Kak. Mungkin dia nggak jadi datang kali, Pak. Udah sejam terlambat. Iya sih, nggak biasanya dia kayak gini. Mungkin Pak Irfan tahu kalau Alexa mau pergi, Pak. Maka dia melarangnya. Bisa jadi sih, Kak. Tapi tunggu. Biar saya hubungi sekali lagi, Kak. Kenapa Dante menghubungi kamu? Jawab! Lepasin aku, lepasin! Kamu begini karena papa kamu. Aku minta kalian cepat bebasin aku. Jangan sampai papa aku melakukan sesuatu untuk bebasin aku. Dan kalian bisa menyesal seumur hidup. Oh, begitu ya. Hei, kamu jangan coba-coba menggertak saya. Saya tahu betul. Papa kamu dalam waktu dekat ini tidak akan membebaskan kamu kecuali papa kamu mau mengembalikan semua uang saya yang sudah dia curi. Paham? Dengar kalian berdua. Papa aku bukan orang yang mudah menyerah dengan bentuk ancaman apapun. Jadi kalian lebih baik lepasin aku sekarang. Kalian menculik orang yang salah kalau untuk posisi tawar-menawar. Rudy, jangan percaya omongan anak kecil ini. Pastinya dia cuma mau gertak sambal aja. Mau mana lo? Hah? Lepasin saya, lepasin! Gak bisa. Lepasin saya! Rasain, syukurin! Bukan.
cepat katakan di mana papa kamu menyembunyikan uang kami. Udah aku bilang, aku itu nggak pernah berharga di mata papa aku. Jadi percuma aja kalian maksa aku. Kalian itu harusnya menculik Mawar, bukan aku. Kalian itu memang bodoh. Kalian hanya buang-buang waktu saja menculik aku. Sekarang lepaskan aku. Udah. Telepon aja langsung Ivan. Tolong, Pak. Bebasin saya dari sini. Maaf Bu Mawar, kami hanya menjalankan perintah dari bos. Jadi kami tidak bisa melepaskan ibu begitu saja. Saya nggak peduli sama bos kalian yang jahat itu. Saya akan kasih kalian uang berapa aja yang kalian minta. Tapi tolong, bebasin saya, Pak. Hei, jangan sekali-sekali menyinggung kami. Bagus. Pekerjaan kalian sempurna. Sekarang kita tinggalkan dia di sini. Baik, Bos. Baik bos. Ayo. Pak Irfan! Keluarkan dia dari sini! Pak! Tolong! Tolong siapapun di luar! Itu suara cinta, Pak. Bebasin saya! Suara cinta. Kok kamu bisa bilang itu suara cinta? Ya Allah, kenapa aku salah sebut lagi? Maaf Pak, saya keceplosan saja. Maksud saya itu suara Mawar. Saya hanya kepikiran soal cinta tiba-tiba. Ya udah, Kaf. Yang jelas suara siapapun itu. Ayo kita selamatin Mawar. Pak Dante, gimana para penjaganya? Kita pikirin nanti, Kaf. Yang jelas kita kesana dulu ya, Kaf. Kita nggak punya banyak waktu. Ayo. Alexa. Mau apa lagi kamu telepon papa malam-malam begini, Alexa? Saya bukan putri Anda. Tapi putri Anda ada di tangan saya. Siapa ini? Berani sekali kamu nggak sopan bicara sama saya. Anda tidak menakutkan buat saya. Karena saya lebih menakutkan dibanding Anda. Paham? Jangan banyak bicara Anda. Sekarang apa maumu? Kembalikan semua uang yang sudah Anda curi dari saya. Oke? Dan saya akan bebaskan putri Anda. Oh. Ini Camelia. Dan Anda mau melakukan barter sama saya. Tentunya kamu sangat ingin anak Anda pulang ke rumah dalam keadaan selamat tanpa ada cacatnya. So, kita harus buat kesepakatan. Dengar ya. Kita tidak akan pernah melakukan barter apapun. Lakukan saja apa yang mau kamu lakukan sama anak saya. Saya nggak peduli sama anak manja seperti itu. Halo? Anda bapak macam apa ya? Hah? Tidak peduli sama sekali dengan keselamatan putri Anda. Sinting Anda ya, sinting. Cepat cari orangnya. Pasti ada orang yang sengaja membuat keonaran di sekitar sini. Cari. Ayo, cepat cari. Apa macam apa dia? Dia benar-benar tidak peduli dengan anaknya sendiri. Mau mati kek atau tidak kek? Kenapa kamu ketawa? Hah? Sama kayak kamu, Mel. Kamu juga nggak peduli sama Amara. Rudy, tutup mulut kamu ya, Rudy. Tutup mulut kamu. Yang pasti, Rudy, kita sudah melakukan kesalahan menculik anak ini. Gak berguna matanya dia. Aku bisa bantu kalian memeras papaku. Apa yang kamu tawarkan kepada kami? Papa emang udah gak pernah peduli sama aku semenjak wanita itu tinggal di rumah. Jadi aku akan bantu kalian untuk memeras papa aku. Karena aku tahu betul kelemahan dia. Kalau bukan kamu kelemahannya, terus siapa? Mawar.
target utama yang harus kalian culik. Bidadari yang ku puja. Bidadari yang ku puja. Jadi bagaimana, dokter? Kondisinya cukup baik. Putri ibu sehat kok. Ya, jadi dia tidak menderita penyakit apa-apa, dokter? Tidak ada. Ibu dan Amara sebaiknya bahagia karena akan hadir anggota baru di keluarga ibu. Maksud dokter apa? Kamu sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Mawar, Tolong siapapun yang di luar. Bebasin saya. Tolong. Aku tahu, dimanapun aku berada, kamu selalu bisa menemukan aku, Dante. iya, kamu baik-baik aja kan sekarang. Ya, saya ngerti. Sekarang yang penting kita harus keluar. Kita harus keluar sekarang. Sebelum Pak Irfan sama anak buahnya nemuin kita. Ya, ayo kita keluar. Ayo. Pak, ternyata sumber ledakan itu dari petasan, Pak. Kami menemukan di ujung luar rumah ini. Apa? Petasan? Kurang ngajar bener. Berani-berani orang mau mengerjain rumah saya ya. Tangkap anak jalanan itu. Bawa dia kemari. Ini bukan lelucon. Ini serius. Mereka sengaja mengalihkan perhatian kita. Kamu, periksa di ujung sana. Baik. Kalian udah ikut saya. Ayo. Iya, Pak. Kurang ajar. Mawar pasti melarikan diri. Mana mereka? Kok belum kelihatan sih? Ya Allah, mudah-mudahan mereka selamat. Kaf. Pak Dante, Mawar. Syukur. Ayo. Jangan nangis. Ibu mau tahu. Sekarang kamu harus cerita sama ibu apa sebetulnya yang terjadi. Bu, maafin aku, Bu. Aku tahu Satria sama aku udah kelewatan banget. Tapi aku kira dengan cara ini dia gak akan pernah ninggalin aku, Bu. Jadi, ayah bayi ini Satria. Iya, Bu. Sekarang kita harus pergi mencari Satria dan membicarakan masalah ini dengan dia. Ayo. Tapi, Bu, Satria ternyata udah tinggalin aku. Meninggalkan bagaimana? Maksud kamu dia pergi kemana memangnya? Mamanya ngurung dia dan dia nggak boleh kemana-mana lagi, Bu. Jadi sekarang aku sendirian, Bu. Saya nggak tahu harus ngapain, Bu. Udah, sekarang kamu tenang.
Kamu lebih baik pikirkan kesehatan kamu dan pikirkan bayi ini. Biar ibu yang berusaha untuk cari jalan keluarnya gimana dan bagaimana caranya menemukan Satria. Ya Allah, kesian Amara. Aku harus berusaha menemukan dan berbicara dengan Satria tentang hal ini. Dia harus bertanggung jawab. Semoga saja hal ini tidak terjadi pada Dewa, ya Allah. Siapa yang akan menolong Dewa? Ya bos, baik bos. Tutup pintunya. Oke. Bagaimana? Enak makanannya? Enak, Tante. Oke, Alexa. Bagaimana caranya supaya saya percaya sama kamu bahwa kamu memang benar-benar bergabung bersama kami dan memusuhi papa kamu sendiri? Apa kamu nggak merasa mengkhianati papa kamu? Gampang aja. Sebuah kerjasama harus ada imbalannya, bukan? Dan aku mau kerjasama ini menguntungkan. Maksud kamu? Kalau kita berhasil menculik Mawar, kita akan minta papa mengembalikan uang om dan tante sebanyak 3 kali lipat. Dan aku minta 1/3 dari uang itu adalah imbalan buat aku. Ternyata kamu sama papa kamu. Sama liciknya. Ya terserah. Kalau om gak setuju sama syarat yang aku kasih, gak apa-apa. Tapi kalau om setuju, kita jalan. Aku sih gak apa-apa. Toh, aku gak miskin-miskin banget kayak kalian berdua. Baik, Alexa. Saya setuju dengan kamu. Rudy, kamu bagaimana, Rud? Tawaran Alexa adalah satu-satunya jalan keluar. Oke, kita deal. Kita deal dengan kesepakatan yang kamu buat. Oke, tapi ada satu syarat lagi. Khususnya buat Om Rudy. Syarat apa? Aku mau Om Rudy memaksa Dante untuk mencintai aku dan menjadi pacar aku. Gimana, Om? Saya nggak bisa. Dante sudah punya kehidupannya sendiri. Dia sudah dewasa dan dia berhak memilih. Lagian juga Dante sudah lama gak hidup sama saya. Om ini kan papanya Dante. Jadi Om pasti bisa dong membujuk Dante untuk menjadi pacar aku. Apapun caranya, aku gak peduli. Yang penting Dante bisa jadi milik aku. Kamu harus bisa, Rud. Harus. Demi uang kita. Oke? Kurang ngajar kamu ya. Berani-berani kamu datang ke sini. Kamu nantangin saya ya? Hah? Jangan harap kamu bisa menculik Mawar dari saya. Karena Mawar sekarang sudah milik saya. Untuk selamanya. Stop, Pak. Stop. Saya mohon jangan pukul Dante, Pak. Ari! Sekarang kamu belain dia. Dasar kamu perempuan murahan. Hajar dia. Saya mohon jangan pukul Dante. Oke, stop. Saya akan berhenti menyiksa dia. Bawa dia keluar. Baik, bos. Baik. Bawa dia. Ayo cepat. Mana Pak Dante? Bukannya tadi ada di belakang?
turuti permintaan kamu. Bidadari yang ku puja. Bidadari yang ku puja. Jangan sakiti Dante. Dan saya bersedia menikah dengan Bapak. Begitu? Saya janji sama Bapak. Saya nggak akan mencoba kabur lagi, Pak. Tapi kalau Bapak sampai menyakiti Dante lagi, saya akan membunuh diri saya, Pak. Jadi Bapak nggak bisa menikahi saya. Baik, karena kamu yang sudah berjanji, saya akan turuti permintaan kamu. Kamu hamil? Cahaya, bisa dipelankan sedikit suaranya. Amara, kamu jangan diam aja. Kamu ngomong, Amara. Cahaya, aku harus bilang apa, Cahaya? Ma, kalau gitu, sekarang juga kita harus ketemu sama Satria. Kita harus minta pertanggungjawaban dia, Ma. Iya, tenang. Aku udah pasrah. Aku serahin semua ke Cahaya dan Bu Siska. Aku bingung mau ngapain lagi. Makasih ya udah mau ngebantuin aku. Pak Dante, Pak. Jadi kayak gini sih. Pak Dante. Pak Dante jangan bergerak dulu, Pak. Jangan bergerak dulu, Pak. Ada apa, Kaf? Saya yang justru ingin bertanya sama Pak Dante. Apa yang terjadi, Pak? Di mana Mawar? Saya menemukan Pak Dante di pinggir jalan. Mawar? Astagfirullahaladzim. Mawar, Kaf? Saya baru ingat, Kaf. Kemarin malam saya hampir mati, Kaf. Saya mau dibunuh sama anak buah Irfan, Kaf. Dan Mawar nyelamatin saya, Kaf. Dia bikin perjanjian sama Pak Irfan. Perjanjian apa lagi, Pak? Perjanjian kalau Pak Irfan lepasin saya, Mawar bersedia menikah sama Pak Irfan. Kita harus selamatin Mawar sekarang. Ayo, Kaf. Pak Dante, jangan Pak Dante. Pak Dante. Kondisi Pak Dante tidak bisa untuk menolong Mawar. Istirahat dulu, Pak. Alexa. Baguslah kamu sudah kembali ke rumah ini dengan selamat, Alexa. Papa senang melihat kamu.
Papa ingin tahu bagaimana caranya kamu bisa lolos dari penculik-penculik itu. Apa-apaan kamu, Alexa? Jangan kurang ajar kamu. Jadi sekarang kamu sudah berani terang-terangan melawan papamu sendiri. Apalagi yang harus aku takutin dari papa? Gak ada, Pak. Kalau papa nggak suka, silakan papa hukum aku. Silakan papa tampar aku, silakan. Kamu? Kenapa berhenti, Pak? Ayo tampar aku cepat. Asal papa tahu, aku kayak gini juga karena papa. Aku sakit hati, Pak. Aku kecewa. Papa nggak pernah peduli lagi sama aku. Bahkan aku diculik juga, papa nggak peduli. Aku harus menyelamatkan diri aku sendiri, Pak. Papa nggak pernah membela anak kandung papa sendiri. Bahkan papa juga nggak berusaha menyelamatkan aku, Pak. Sekarang yang ada di pikiran papa itu cuma mawar, mawar, dan mawar. Udah nggak ada lagi aku, Pak. Aku ini udah nggak berharga buat papa. Kamu terlalu mendramatisir keadaan. Papa tidak tertarik. Yang perlu kamu tahu, Papa tahu siapa Kamelia dan Rudy yang telah menculik kamu. Mereka hanya menginginkan harta Papa, bukan kamu. Dan yang penting sekarang kamu sudah selamat. Lain kali kamu jangan jadi orang bodoh. Kalau kamu mau keluar rumah, kamu harus hati-hati. Mengerti kamu? Kamu yakin ini rumahnya? Yakin kok, Ma. Permisi. Permisi. Permisi, Tante. Kumpulin jadi satu. Terus nanti bisa dibakar ya. Itu adalah Siska. Dia adalah ibu kandung Satria yang punya panti asuhan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah itu Cahaya. Aduh. Dia anak pertama Siska yang dipelihara sama Kamelia. Tapi sampai saat ini mereka masih belum tahu kalau mereka itu adalah ibu dan anak. Oh, jadi Cahaya sama Satria itu punya kasus yang sama ya, Mas? Mereka sama-sama dipelihara sama musuhnya Siska, yaitu Kamelia dan kamu. Iya, tapi sampai saat ini Kamelia belum tahu tentang Satria yang sebenarnya, kalau dia itu adalah anak Siska. Kamu bisa menyimpannya dengan sangat rapat ya, Mas? Harus. Soalnya kenapa? Kalau Kamelia sampai tahu tentang Satria yang sebenarnya, Kamelia akan kejar dia. Dan kita nggak akan punya senjata untuk mengambil harta Aryoga. Bukankah itu kakak dan ibunya Satria? Mau ngapain mereka kesini? Maaf, cari siapa ya? Kami datang kemari mencari Satria. Nanti mau kemana, Pak? Saya harus selamatin Mawar, Kaf. Apapun yang terjadi, saya harus selamatin dia. Pak Dante, lihat kondisi Pak Dante sekarang. Udah, Pak. Jangan percuma. Lebih baik sekarang Pak Dante pulihkan kondisi dulu. Baru kita bisa menolong Mawar. Lagi pula Mawar juga pasti dijaga ketat oleh Irfan. Kita cari kesempatan lain, Pak. Iya, Kaf. Kamu benar. Apa yang kamu sembunyiin dari saya, Kaf? Bidadari yang ku puja, bidadari yang ku puja. Ibu macam apa kamu? Yang tega mengurung anaknya sendiri di sana, ha? Jaga ya mulutnya.
Kamu itu anak ingusan. Kamu itu belum ngerasain jadi seorang ibu. Jadi nggak usah banyak bicara. Kalau Anda sudah merasakan menjadi seorang ibu, saya rasa lebih bijaksana Anda membiarkan Satria untuk bertanggung jawab. Saya nggak akan ngelepasin Satria. Tapi Amara itu hamil. Dan itu anak Satria. Dan yang lebih penting lagi, Satria harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu urusan saya. Bukan urusan kamu. Satria itu anak saya. Bukan anak kamu. Apa sih ini? Apa? Lepasin saya! Ayo, lepasin! Siang, Tante Camelia. Alexa, ada kabar apa yang kamu bawa sekarang? Tenang, Tante. Gak usah buru-buru. Kita bicara step by step aja. Papa aku berencana keluar rumah hari ini. Untuk apa papa kamu pergi keluar? Hah? Kamu tahu? Itu tugas Tante untuk mencari tahu. Tugas aku cuma ngasih tahu keadaan di dalam rumah. Baik. Kalau begitu, kami akan selidiki sendiri apa yang akan dilakukan oleh papa kamu. Nah, gitu dong, Tante. Jadi tugas kita merata, kan? Oke. Terima kasih informasi kamu, Alexa. Nanti saya akan telepon kamu lagi kalau saya dapat informasi yang lainnya. Ada informasi apa, Ma? Anak ingusan itu sudah berani menyetir kita. Dia cuma bilang kalau papanya mau keluar. Tapi untuk apa? Kita sendiri yang harus menyelidiki. PR banget anak itu. Saya merasa dia punya darah licik seperti Irfan. Dia punya segudang macam-macam lah. Semuanya ada di benaknya. Meskipun kita gagal menculik Alexa untuk mengembalikan uang kita, tapi paling tidak kita mendapat sekutu untuk melawan Irfan. Tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan mudah terpancing. Siapa tahu Irfan menggunakan dia untuk umpan. Sama seperti si bangkir itu. Lepasin saya! Kalian nggak bisa ngelakuin itu sama saya! Lepasin! Di mana kamu nyembunyiin Satria? Saya tidak akan pernah ngasih tahu kalian di mana Satria. Jadi kamu nggak mau ngasih tahu di mana Satria? Nggak apa-apa. Karena kita masih bisa nyari sendiri. Ayo, kita cari Satria. Kita cari di semua kota, pasti ada Satria. Mau apa kalian? Lepasin saya! Satria? 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 Tolong bukain pintunya, tolong. Mah, kayaknya itu suara Satria, Mah. Kayaknya. Ayo kita ke sana. Ayo. Satria? Ada siapa di luar? Tolong bukain pintunya. Iya, Satria. Ini Ibu sama Cahaya. Ibu Siska. Kamu tunggu sebentar ya. Ibu tolong bukain pintunya, Bu. Bu. Iya, kamu tenang ya. Cahaya, kamu cari kuncinya. Ini kunci pintunya. Ayo cepet, pasti di sini ada. Ayo cepetan cari. Cepetan. Iya, Bu, cepet, Bu. Sabar ya. Ibu lagi cari kunci. Cepat. Mudah-mudahan salah satu dari ini ada kuncinya, Mah. Nggak bisa, Mah. Bu. Ibu. Kamu harus ikut Ibu. Amara sangat membutuhkan kamu ya. Iya, Bu. Iya. Mah, udah. Ngobrolnya ntar aja, mendingan kita bawa dia dulu. Ayo. Dante, kalau kondisi seperti ini gimana mau menolong Mawar juga. Sudah, sekarang Pak Dante istirahat dulu. Pulihkan kondisi Pak Dante, baru kita bisa menolong Mawar, Pak. Ya? Iya, Kaf. Saya tahu, Kaf, saya tahu. Tapi saya nggak bisa diam aja, Kaf. Biar gimana saya harus selamatin Mawar. Saya harus selamatin Mawar. Apapun yang terjadi, Kaf. Tolong! Mawar, itu suara cinta, Pak. Pak Dante kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Apa yang kamu sembunyiin dari saya, Kaf?
kamu sembunyiin dari saya? Waktu itu saya ingat kamu ngomong kalau suara Mawar itu suara cinta. Kau bisa jelasin itu, Kak? Itu menurut saya aneh, Kak. Pak Dante, saya kan sudah bilang tadi malam, saya itu hanya keceplosan, Pak. Saya kadang-kadang merasa kalau Mawar itu cinta. Sama seperti Pak Dante. Ya, kita semua juga tahu, Pak, kalau cinta tidak bisa kita lupakan begitu saja. Dan ya jujur, Pak, saya ngerasa pada saat tadi malam mendengar teriakan Mawar itu, saya merasa itu teriakan cinta. Ya mungkin hanya kebetulan saja, Pak. Itu sama sekali nggak masuk akal, Kak. Kenapa cinta sama Mawar punya kata-kata yang sama, Kak? Kalian cari nama Mawar. Mawar bilang, Dante, aku tahu dimanapun aku berada, kamu selalu bisa menemukan aku, Dante. coba kamu pikirin, Kak. Setiap kali saya nolong Cinta, Cinta pasti ngomong, saya tahu kamu pasti datang. Ini aneh, Kak. Ini sangat amat aneh dan gak masuk akal, Kak. Dua perempuan, wajahnya sama, kata-katanya sama. Dan kalau saya dekat sama dia, saya ngerasain hal yang sama. Cinta, Mawar, Mawar, cinta. Apa yang Pak Dante rasakan itu tidak salah, Pak. Mawar memang cinta, tapi aku tidak bisa membongkarnya begitu saja. Ini semua demi rencana Mawar. Cantiknya sinar rembulan. Aku kecewa sama Mama. Sikap Mama ke Satria itu seolah-olah Satria itu adalah dewa, Ma. Kayaknya salah jalan deh, Pak. Ini bukan arah ke masjid tempat akad nikah. Kita memang nggak ke tempat pernikahan kamu. Siapa kamu? Aku mau ngomong sama kamu. Percaya, sekarang aku lagi ada urusan. Aku nggak bisa menemui kamu sekarang. Berarti ini terakhir kalinya kita ngomong, Kafka. Lebih baik aku mati. Aku mengejar hati